Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasyubah Putri dengan NIM 220301544 dan kali ini saya akan presentasikan terkait Open System Interconnection ataupun biasa disebut dengan OSI Seven Layer Model. Apa sih yang disebut dengan Open System Interconnection Seven Layer Model? Jadi, dalam jaringan komputer itu terdapat dua model utama yang menjadi standar agar masing-masing perangkat komputer dapat saling terhubung. Salah satunya adalah dengan OSI model ini. Nah, OSI model dikembangkan oleh International Organization of Standardization ataupun ISO pada tahun 1984 dan sekarang dianggap sebagai model arsitektur untuk komunikasi antar komputer. OSI model ini membagi seluruh tugas pada 7 lapis layer. Setiap 7 lapis layer ini bertanggung jawab pada satu tugas tertentu dengan tetap menjalin komunikasi dengan lapisan di atasnya ataupun di bawahnya. Setiap layer ini bersifat independen dan mandiri, sehingga tugasnya diberikan ke setiap lapisan dapat dilakukan secara independen. OSI layer ini, seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa OSI ini merupakan singkatan dari Open System Interconnection. Adalah model referensi yang menggambarkan bagaimana informasi dari aplikasi perangkat lunak di suatu komputer bergerak melalui media fisik ke aplikasi perangkat lunak lain di komputer lain. Dan bagaimana data tersebut berubah dengan 7 layer ini. Yang pertama, di sini manfaatnya terlebih dahulu yang di sini pemanfaatannya ini adalah pertama untuk memudahkan memahami bagaimana cara kerja jaringan komputer secara menyeluruh. Lalu untuk membreakdown persoalan komunikasi data untuk mempermudah troubleshooting. Yang ketiga untuk memungkinkan vendor ataupun pakar untuk mendesain dan mengembangkan hardware ataupun software yang sesuai dengan layer tertentu. Yang keempat, untuk menyediakan standar interface bagi pengembang perangkat yang melibatkan multi-vendor. Yang terakhir, untuk memudahkan pengembangan teknologi masa depan terkait layer tertentu. Nah, karakteristik OSI model ini ada dua, yaitu lapisan atas dan lapisan bawah. Nah, di sini ada dua lapisan atas dan lapisan bawah. Untuk lapisan atas, ini terkait aplikasi, hanya diimplementasikan untuk perangkat lunak. Jadi dia hanya berbentuk software. Dan lapisan bawah ataupun lower layer ini menangani masalah transportasi data. Bentuknya biasanya bisa perangkat lunak dan perangkat keras, hardware dan software. Nah, selanjutnya di sini ada perbedaan antara upper layer dan lower layer. Di sini ada untuk yang upper layer ada application, presentation, dan session. Lalu ada segmennya, perbedaannya juga posisinya ada di transport, lalu lower layernya ada di packets, frames, dan bits. OSI layer ini OSI model ini ada Open System Interconnection Model, System Layer Model, maksudnya Open System Interconnection OSI 7 Layer Model ini ada 7 ya, seperti yang sudah dibilang 7 layer. Yang pertama untuk Physical Layer, Data Link Layer, Network Layer, Transport Layer, Session Layer, Presentation Layer, dan Application Layer. Pertama, dimulai dari application layer. Untuk dari yang paling application layer ini, sebelumnya di slide sebelumnya diurut dari binary, dari yang hardware-nya, dari lower layer-nya. Untuk di penjelasan di sini saya akan jelaskan dari yang upper layer-nya dulu. Dimulai dari application layer. Application layer ini diimplementasikan oleh aplikasi jaringan. Aplikasi ini menghasilkan data yang harus ditransfer melalui jaringan. Lapisan ini juga berfungsi sebagai jendela bagi layanan aplikasi untuk mengakses jaringan dan menampilkan informasi yang diterima kepada pengguna. Lalu di sini ada presentation layer. Presentation layer ini biasanya juga disebut dengan translation layer. Nah, application layer ini diekstraksi dan dimanipulasi sesuai format yang diperlukan untuk dikirim melalui jaringan. Fungsinya itu ada translasi, enskripsi, dan kompresi. Misalnya untuk translasi itu ada ASCII ke ABCDIC. Lalu untuk enkripsi dan deskripsi untuk menerjemahkan data ke dalam bentuk ataupun kode lain yang dikenal data transkripsi ini juga dikenal sebagai ciphertext dan data yang didekripsi dikenal sebagai teks biasa. Nilai kunci yang digunakan untuk enkripsi serta mengenkripsi data.
Lalu kompresi itu untuk mengkompres data, jadi jumlah bitnya itu ditransmisikan lebih kecil pada jaringan. Lalu di sini ada session layer. Session layer itu untuk bertanggung jawab membentukkan koneksi, pemeliharaan sesi, autentikasi, juga memastikan keamanan. Fungsinya itu adalah membentukkan sesi, pemeliharaan, dan penghentian. Memungkinkan dua proses untuk membuat, menggunakan, dan mengakhiri koneksi. Lalu ada sinkronisasi untuk menambahkan pos pemeriksaan, dianggap sebagai titik sinkronisasi di dalam data. Titik sinkronisasi ini membantu mengidentifikasi kesalahan sehingga data sinkron ulang dengan benar dan ujung pesan tidak terpotong sebelum waktunya, dapat menghindari adanya kehilangan data pada proses pengiriman data. Lalu untuk dialog controller, yaitu memungkinkan dua sistem untuk memulai komunikasi satu sama lain dalam half duplex ataupun full duplex. Lalu ada transport layer. Layer ini akan melakukan pemecahan data ke dalam paket data serta memberikan nomor urut pada paket data tersebut sehingga dapat disusun kembali ketika sudah disampai pada tujuan. Jadi ketika pengiriman data itu dari yang software nih, dari yang upper layer ke lower layer. Nah, ketika pengiriman data ke alamat tujuan itu dari lower layer itu ke upper layer. Jadi ketika di pengiriman itu datanya akan dipecah dan pada transport layer di penerimaan data nanti itu di transport layer ini juga menyusun kembali paket-paket data tersebut untuk menjadi susunan yang utuh ketika sampai ke jaringan tujuannya gitu, dan menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisikan data, misalnya protokol CTP. Protokol ini akan mengirim paket data sekaligus akan memastikan bahwa paket diterima dengan sukses dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang ataupun rusak di tengah jalan. Lalu ada network layer. Network layer ini membuat header ataupun paket-paket yang berisi informasi IP, baik IP pengirim data ataupun IP tujuan data. Pada kondisi tertentu, layer ini juga melakukan routing ataupun networking dengan menggunakan router. Nah, lalu di sini ada data link layer berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Selain itu, pada layer ini terjadi pada level ini terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengamatan perangkat keras seperti halnya media access control, address, MIC address, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hub, bridge, repeater, dan switch layer 2 beroperasi. Spesifikasi IEEE 802 membagi level ini menjadi dua level anak, yaitu pada Logical Link Control ataupun LLC dan lapisan Media Access Control ataupun biasa disebut oleh MIC. Lalu yang terakhir yaitu Physical Layer. Physical layer ini udah masuk ke hardware. Nah, lapisan ini berbentuk bit, bertanggung jawab untuk mentransmisikan bit satuan dari node ke node berikutnya. Saat penerimaan data, lapisan ini akan menerima sinyal dan mengubahnya menjadi 010, kemudian mengirimkannya ke data link layer dan bertugas menyatukan kembali menjadi frame. Nah, jadi pada physical layer ini dia berubah menjadi binary. Fungsinya itu adalah sinkronisasi bit, menyediakan sinkronisasi dengan menyediakan jam. Jam ini mengontrol mengirim dan mengontrol pengirim dan menerima sehingga memberikan sinkronisasi pada bit. Kontrol laju bit, lapisan physical layer ini mendefinisikan laju transmisi, yaitu jumlah bit yang dikirim per detik. Topologi fisik menentukan cara bagaimana perangkat node yang berbeda diatur dalam satu jaringan, yaitu topologi bus, star, ataupun mesh. Selanjutnya, berfungsi untuk mode transmisi juga mendefinisikan cara data mengalir di antara dua perangkat yang terhubung. Berbagai mode transmisi diantaranya simplex, half duplex, dan full duplex. Nah, ini adalah analoginya bagaimana data itu berubah ya di physical layer. Nah, di sini alurnya seperti yang saya udah bilang di atas, kalau misalnya untuk pengiriman itu dari upper layer ke lower layer. Ketika penerimaan data itu dari lower layer ke upper layer, jadi dia dibalik. Nah, di sini data ini dari application, lalu dikasih tuh datanya ke presentation, ke session, transport, network, data link, dan physical. Pada physical, data itu sudah berbentuk binary dan sudah ada framingnya. Lalu di sini di penerimaan
Di physical dia akan tahu kalau ini harus diubah menjadi framing ke data link, lalu naik ke network, transportation, presentation, dan application sehingga data bisa dibaca di software. Nah, di sini ada bentukannya ya. Jadi seperti tadi dari komputer di sini sudah membentuk alamat, lalu dia turun dari application ke presentation, semakin sederhana lagi ke session, transport, network, data link, physical. Lalu di sini pada bagian bawah di bagian physical ini sudah hardware yaitu berbentuk sebagai bit dengan angka binary. Lalu di bagian penerima di sini dia akan naik dari berbentuk binary di framing, lalu naik menjadi data yang bisa dibaca di alamat tujuan. Sekian presentasi dari saya terkait Open System Interconnection ataupun OSI yang ada 7 layer. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.